Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Neo, host di Depot Dedari Podcast edisi kali ini. Dan pada saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber kita. Kita akan membahas mengenai schizophrenia. Nah, topik kali ini sangat menarik karena kita akan melihat bagaimana kita harus memahami schizophrenia tanpa stigma. Biasanya kita itu menganggap schizophrenia itu sebagai hal yang tabu, yang tidak layak ada di masyarakat. Namun sebenarnya schizophrenia ini masih bisa disembuhkan. Nah, kalau lebih jelasnya lagi kita akan tanya-tanya pada pakarnya. Sekarang bersama dengan saya seorang dokter yang sangat luar biasa cantik pada hari ini. Halo dokter. Halo. Boleh kenalan dulu dok sebelumnya sama Boleh. sahabat-sahabat dari podcast yang ada di rumah masing-masing. Silakan dok, perkenalkan diri dulu. Jadi, halo semuanya, saya Dr. Kurota Aini, biasanya dipanggil dengan Dr. Kori. Saya sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa yang saat ini berpraktek di Klinik Dewanta dan selain itu sebagai dokter PNS di Rumah Sakit Jiwa Nemata. Baik, dokter, itu penjelasan singkat mengenai data diri dokter. Saya mau tanya nih dok, latar belakang nih dokter kenapa memilih kedokteran jiwa sebagai salah satu konsentrasinya dokter di dunia kesehatan. Oke. Silakan dokter. Jadi kenapa saya pilih menjadi psikiater ini sebenarnya bisa dibilang ini bukan pilihan pertama waktu itu. Tapi karena saya waktu itu sebagai PNS tidak punya pilihan, jadi sekolah tuh harus berdasarkan kebutuhan. Nah saat itu salah satu yang dibutuhkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah dari situ saya mulai mencari tahu, mendalami dan ternyata ilmunya sangat menarik gitu. Jadi pada akhirnya saya memilih untuk mengambil spesialis kedokteran Ilmu jiwa. yang sangat menarik ya. Jadi menarik. kalau kita belajar tentang kriminologi kejiwaan itu kan sering berubah-ubah tuh, dinamikanya Betul. sangat-sangat sering terjadi sehingga mungkin itu adalah alasan kenapa dokter bilang ilmu yang sangat menarik. Nah, tadi dokter bilang dokter ini berpraktik di Klinik Utama Jiwa Dewanta. Perlu teman-teman ketahui bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang juga memiliki salah satu tempat untuk menangani kejiwaan secara khusus yaitu Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Healthcare beralamat di Pasir Panjang dan kita mempunyai banyak sekali tenaga kesehatan di sana. Salah satunya adalah Dokter Kurota Aini. Nah, Dokter Kori, kita langsung saja masuk nih dok dalam pembahasan mengenai memahami schizophrenia tanpa stigma. Nah, mendasarinya nih dok, apa itu schizophrenia? Boleh dijelaskan? Jadi skizofrenia itu tuh gangguan mental kronis ya, di mana penyakit ini intinya dia itu tidak bisa membedakan antara realita dengan hayalan atau imajinasi. Jadi tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Dan ini berdampak pada akhirnya ke perilaku, ke emosi, ke kepribadian mereka. Apakah ada batasan-batasan khusus kita akan menentukan bahwa oh ini orang schizophrenia? Gitu, Oke, kalau untuk batasan kita dari ilmu kedokteran tuh biasanya mengenai onset ya. Iya, dok. Jadi kapan kita bilang seseorang mengalami gangguan mental skizofrenia ketika memang dia ada gejala-gejala gitu ya, tadi tidak bisa membedakan ada perubahan perilaku selama 1 bulan. Jadi Selama batasannya sebulan. 1 bulan. Oke dok. Nah kalau kita telusuri lagi nih dok, mungkin sahabat-sahabatnya dari podcast di rumah juga penasaran. Nah dok, kondisi-kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan seseorang bisa terjerumus atau masuk di dalam schizophrenia dok? Schizophrenia ya. Karena mungkin Oke. kan ada yang awalnya normal, Oke. tiba-tiba di usia dewasa baru setelah melakukan pemeriksaan, oh dia pada akhirnya diagnosanya terkena schizophrenia. skizofrenia. Iya, Oke. seperti apa dok? Jadi kalau penyebab skizofrenia tersebut tuh sebenarnya kompleks gitu ya. Jadi ada
ada biologinya, kemudian ada faktor psikologisnya, ada faktor lingkungannya. Kalau dari biologi, pertama itu ada zat kimia di otak yang tidak stabil. Zat di otak yang tidak stabil. Di otak yang tidak stabil. Oke. Kemudian ada faktor genetik atau keturunan, itu juga bisa menjadi salah satu seseorang menjadi rentan gitu terkena skizofrenia. Kemudian selanjutnya dari faktor lingkungan ya kita bisa tahu stres pekerjaan, trauma psikologis itu. Jadi itu salah satu penyebab sehingga orang bisa mengalami skizofrenia. Wow, itu kompleks sekali ya, Dok. Kompleks. Ternyata bukan hanya dari diri sendiri, tapi juga bisa dari lingkungan eksternal. Yes. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan berikut. Jadi Dok, biasanya di lingkungan sekitar tuh, kita bisa melihat banyak orang yang semena-mena dengan orang skizofrenia. Skizofrenia ini disebut ODGJ bukan, Dok? Betul. Orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Oke, jadi banyak sekali stigma yang biasa kita lihat kalau orang skizofrenia itu disebut gila. Betul. Kemudian dapat perlakuan yang semena-mena, dikucilkan mungkin, bahkan ditolak dalam keluarganya sendiri. Nah, apakah mungkin dokter ada temuan lain nih, Dok, tentang secara pribadi atau secara medis mengenai stigma pada orang skizofrenia selain yang saya sebutkan tadi? Ya, jadi stigma yang sering itu apalagi kalau semenjak saya bertugas gitu ya di Nusa Tenggara Timur ini kan memang masih kental dengan adat budaya ya. Jadi stigma, ada yang bilang bahwa penyakit skizofrenia ini karena orang buat dalam arti kata suang gaib ya gitu ya. Betul. Jadi terus kemudian ada lagi yang bilang bahwa penyakit skizofrenia ini terjadi karena kurang iman, kurang berdoa gitu. Terus penyakit skizofrenia ini tuh hanya mengenai orang-orang yang mohon maaf gitu ya dalam kecerdasan yang kurang. Padahal penyakit skizofrenia ini bisa mengenai siapa aja. Benar, Dok. Bukan hanya kena sama yang mohon maaf yang kecerdasannya kurang gitu. Orang yang pintar pun ketika dia tidak bisa mengelola stresnya dengan baik, tidak menutup kemungkinan dia akan kena skizofrenia. Kalau dokter bilang orang yang pintar belum tentu tidak mengalami ini. Ada tuh contoh kasus seperti terlalu pintar tiba-tiba dia sakit seperti itu. Ya, gitu. Jadi pernah ada satu kasus pasien di mana memang dia dari selama sekolah dia tidak pernah gagal gitu. Jadi terus gitu ya, tidak pernah mengalami kegagalan, tidak pernah mengalami kekecewaan gitu. Jadi terus selalu dapat prestasi, selalu dapat ranking gitu. Cuman pada saat SMA tiba-tiba prestasinya menurun. Ya, prestasinya menurun. Nah, di situ dia mulai goyang. Berarti tidak mudah untuk mengontrol ya, Dok ya? Iya, karena selama ini mungkin dia tidak pernah kecewa gitu ya, bahwa selama ini dalam hidup tuh pasti ada up and down-nya, ada naik dan turunnya gitu. Cuman pada saat dia turun, dia tidak siap untuk menghadapi itu. Gitu. Jadi sahabat dari podcast atau sahabat Depot di rumah, mohon perhatian karena pembahasan ini sangat-sangat bagus ya, Dok. Sangat-sangat kalau kita bilang agak berat. Ya, jadi kalau lagi nonton jangan di skip dulu, kita lanjut lagi dalam pembahasan ini. Nah, dokter, lumayan nih saya sering sekali melihat banyak orang-orang skizofrenia atau ODGJ yang berkeliaran bebas di jalan. Ada yang sampai sudah terlihat tidak terurus ya, pakaian compang-camping, bahkan tidak pakai pakaian, Dok. Dan itu kebanyakan tidak ada yang mempedulikan. Nah, Dok, apakah saya juga sering melihat, bukan apakah ya, Dok, saya sering melihat juga adalah pembulian. Ada pembulian, ada kekerasan juga. Kerap kali kita lihat ada ya korban kekerasan yang mungkin muncul di NTT Update, Dok, kita lihat. Nah, apakah ada upaya nih, Dok, dari ID dan pemerintah dalam menangani pasien-pasien atau orang-orang dengan keadaan seperti ini? Mungkin juga mereka tidak punya identitas atau bagaimana, Dok? Oke, jadi ini yang memang sampai sekarang yang masih saya rindukan gitu ya, kerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi orang dengan gangguan jiwa. Sebenarnya yang tadi sebelumnya Kanio sudah sebutkan, kita sudah tidak diperbolehkan menggunakan kata gila, itu ada di undang-undangnya tuh. Jadi yang benar yaitu tadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, dari undang-undang juga terlihat jelas gitu ya, sudah dituliskan bahwa semua orang dengan gangguan jiwa termasuk yang terlantar gitu dalam arti kata di jalan gitu ya,
itu kan tanggung jawab dari pemerintah. Di pemerintah di sini ya kita bisa harapkan dari dinas sosial, kemudian Pol PP kita bekerja sama untuk mengatasi orang gila yang orang dengan gangguan jiwa nih yang terlantar. Tapi sayangnya sampai saat ini untuk pemerintah Provinsi NTT khususnya dinas sosial ya masih kurang dalam penanganan masalah orang dengan gangguan jiwa yang terlantar ini. Artinya kita sebenarnya membutuhkan suplai tenaga dari pemerintah juga, bukan hanya tenaga medis, tapi juga lihat kontrol-kontrol tertentu terhadap pasien-pasien yang ada. Karena kemungkinan pasien tersebut tidak punya keluarga lagi, atau ditelantarkan. Nah kan kita punya dinas sosial, Dok. Tapi balik lagi pemerintah mau peduli apa enggak? Semoga lewat tayangan ini Bapak Kepala Dinas yang luar biasa bisa melihat dulu. Kita yakin bahwa pemerintah sudah melakukan banyak hal, Dok. Tapi lagi-lagi kita di sini dituntut untuk lebih sadar lagi. Semua yang ada di lingkungan masyarakat, bukan hanya keluarga, tapi juga lingkungan sekitar dan juga tenaga kesehatan dan pemerintah harus ikut andil. Kalau panti jompo kan sudah ada ya? Ada dong. Tapi kalau untuk panti sosial yang khusus untuk orang dengan gangguan jiwa, nah itu yang kita belum punya. Kita doakan biar wacana ini bukan hanya jadi wacana, karena kita dengar-dengar memang Klinik Utama Jiwa Dewanta mau buat rumah khusus untuk rumah singgah. Dan kita doakan agar itu bisa berjalan, terwujud ya. Kita lanjut dulu dengan pembahasan berikut. Jadi Dok, kebanyakan nih setelah saya lihat di Klinik Utama Jiwa Dewanta dan dokter juga terjun langsung di sana, kita lihat bahwa banyak keluarga nih yang mendampingi keluarga mereka untuk datang langsung berobat. Nah, apa yang terjadi apabila ada orang-orang yang sudah berobat tapi tiba-tiba putus obat? Nah, itu kebanyakan kan saya dengar-dengar setelah 3-4 tahun atau berapa bulan tidak berobat, akhirnya kondisi mereka makin memburuk. Nah, yang saya masih penasaran nih Dok, karena basicnya kita bukan dunia kesehatan, hanya psikologi saja. Bagaimana pengaruh obat itu bekerja dalam sistem saraf atau bekerja untuk mempengaruhi pasien tersebut bisa menjadi lebih baik? Silakan Dokter. Jadi pada dasarnya gangguan mental ini sama dengan gangguan fisik gitu ya. Jadi kalau kita sakit, contoh yang paling simpel batuk pilek gitu ya. Kita sakit batuk pilek ya itu sakit sekarang kena flu kemudian bisa sehat gitu, bisa pulih gitu ya. Begitupun gangguan mental bisa sembuh gitu ya, tapi bisa juga kambuh gitu. Jadi bukan berarti kalau memang sudah dia sudah merasa dirinya kayaknya aku udah sembuh gitu ya, terus kemudian dia memutuskan, nah ini yang salah, dia memutuskan untuk berhenti minum obat ya. Nah, kalau misalkan berhenti minum obat seperti yang saya ungkapkan tadi, salah satu penyebab skizofrenia ada ketidakseimbangan zat kimia di otak. Nah, itu yang distabilkan oleh obat. Ya. Jadi pada saat stabil ya karena dia minum obat. Tapi begitu obatnya diputus secara mendadak dengan dosis yang masih besar, kemungkinan untuk kambuh sangat besar. Dok, biasanya saya lihat di tempat kita bekerja di Klinik Utama Jiwa Dewanta, itu ada yang putus obat terus pas balik dia bukan hanya mengalami kayak ketidakseimbangan di otak seperti dokter tadi bilang, tapi perilaku bahkan motoriknya juga terganggu, Dok. Itu kok bisa ya, Dok? Kalau gejala-gejala skizofrenia kan ada beberapa ya. Itu salah satunya juga bisa menyerang motorik, entah itu dia peningkatan aktivitas psikomotor ataupun mengalami penurunan. Jadi itu termasuk dari gejala skizofrenia. Dan memang rata-rata kebanyakan begitu kambuh itu biasanya gejalanya lebih dari dia sakit pertama kali. Jadi teman-teman sahabat podcast Dedari atau Depot di rumah, kalau memang punya keluarga yang lagi berobat di mana saja, entah di Klinik Jiwa Dewanta Mental Care atau di tempat lainnya, seperti yang sudah disebutkan oleh dokter, ya boleh diingatkan kembali untuk jangan coba-coba berhenti pada saat dosisnya masih besar. Itu berbahaya sekali ya. Berbahaya sekali. Karena mungkin proses adaptasinya tiba-tiba kan dihentikan. Iya, karena selama ini distabilkan dengan obat. Kemudian obatnya hilang, ya pasti otomatis akan terganggu kembali. Itu kalau memang Dok, biasanya kan ada tuh pasien beberapa yang curhat.
karena kebetulan kita langsung berhadapan dengan pasien. Kakak, saya tidak mau lanjut berobat soalnya saya ini terganggu, saya sepertinya menelantarkan anak saya. Ibu saya sita obat saya karena katanya saya terlalu banyak minum obat, tapi saya banyak tidur. Atau mungkin mengganggu jam kerja saya di kantor. Itu jalan keluarnya seperti apa, Dok, kira-kira? Sebenarnya itu bisa disesuaikan. Yang penting selama pasiennya tuh berkomunikasi ya dengan dokternya. Oke, komunikasi. Jadi ada, kalau misalkan memang memungkinkan, misalkan dia bekerja di pagi ya, kita cari yang efeknya tidak terlalu semua obat untuk skizofrenia ada efek mengantuknya, tapi ada efek mengantuk yang besar gitu, yang sangat mengantuk, tapi ada juga yang efek mengantuknya kecil gitu. Jadi itu semua bisa dikondisikan, intinya komunikasi saja dengan dokternya. Kalau nanti ya misalnya yang nonton ini adalah salah satu pasien dan kamu adalah pelaku putus obat atau lagi berencana untuk lompat-lompat minum obat bolong-bolong, tolong ya dikomunikasikan dengan dokter. Mungkin ini adalah salah satu dokter yang menangani ya. Ini pesan langsung dari dokternya nih. Jangan berhenti komunikasi dengan dokter. Jadi apapun itu tolong dikomunikasikan dengan baik. Nah, tadi Dok kita sudah membahas mengenai pengertian, mengenai stigma masyarakat, mengenai dampak juga sampai di bagian obat-obatan. Nah, ada nih Dok di lingkungan awam nih, kita bisa dengarkan mereka sebut lu nih bipolar, kita pakai logat Kupang ya, lu bipolar, atau mungkin ada seperti lu depresi saja atau skizofrenia. Nah, mungkin ketiga batasan ini bisa dokter berikan penjelasannya seperti apa bipolar, depresi, skizofrenia agar mudah dipahami. Ini kadang-kadang orang tuh self diagnosis gitu ya. Nah, self diagnosis, jadi mendiagnosis sendiri. Orang yang labil-labil langsung dibilang bipolar gitu, orang yang sedih nangis langsung dibilang depresi. Gak semua orang yang labil secara emosi itu bipolar, gak semua orang sedih itu harus segera dilabeli dia tuh depresi gitu ya. Jadi ya semua masing-masing ada batasannya. Kapan kita bilang bipolar? Bipolar itu dua, polar tuh kutub, jadi ada dua kutub gitu. Jadi ada fasenya dia depresi, ada fasenya dia bersemangat berlebihan. Dan di antara fase itu dia ada fase tenangnya. Begitupun depresi pun ada depresi ringan, sedang, berat gitu ya. Depresi sedih tapi berlebihan. Nah, kedua penyakit ini termasuk skizofrenia. Itu kapan kita sebut gangguan? Ketika memang sudah mengganggu, menyebabkan hendaya dalam fungsi sehari-hari. Jadi kalau misalkan sedih tapi masih bisa beraktivitas, ya itu bukan depresi. Kalau misalkan labil secara emosi, dia masih bisa berfungsi dengan baik, ya itu bukan bipolar. Jadi kita sebut gangguan ketika memang sudah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai manusia dengan baik. Gitu. Jadi itu jangan buru-buru self diagnosa. Jangan self diagnosis. Jangan buru-buru juga kamu seperti seorang psikiater langsung melabeli sepertinya dia. Sepertinya ya. Bahaya. Oke, dokter. Nah, dokter mungkin kerap kali dokter sudah menemui banyak sekali pasien selama dokter beroperasi dalam dunia. Berpraktek ya. Berpraktek bukan beroperasi. Berpraktek. Oke, Dok. Saya masih mengenai beberapa hal di mana kita pernah mendengar pemasungan. Juga ada pengurungan yang biasa dilakukan mungkin oleh keluarga karena faktor-faktor tertentu, Dok. Mungkin ada juga yang berpikir kalau kita tidak sanggup lagi untuk menangani dia karena dia terlalu tantrum, terlalu jahat mungkin, atau mungkin disebutkan sebagai aib keluarga. Nah, Dok, untuk hal ini, dokter, apakah pemasungan dan pengurungan itu termasuk salah satu bagian dari penanganan pasien skizofrenia? Jadi kalau untuk pemasungan, pengikatan itu sebenarnya udah dilarang, sudah tidak diperbolehkan, baik di Indonesia maupun apalagi di dunia ya, di dunia internasional itu tidak boleh lagi dilakukan pemasungan gitu. Intinya kalau diobati, diterapi, dirawat itu pasti pasien bisa dikendalikan gejala-gejalanya. Yang tadi kan Nio bilang mau dia tantrum kah, mau dia jahat kah, ya itu karena dia belum diobati. Tapi kalau dia diobati, hal-hal tersebut yang ditakutkan oleh keluarga itu tidak terjadi. Jadi itu bukan salah satu terapi, tapi ya memang itu cara keluarga ya mungkin ya tadi karena takut mengganggu lingkungan ataupun takut menyakiti keluarga sendiri. Jadi itu yang sebenarnya yang ditakutkan oleh keluarga. Dok, misalnya ada pasien yang
memang benar-benar dia itu tidak mau berobat, walaupun keluarganya sadar, keluarganya mau. Ada satu kasus dok dari kalau tidak salah dari SOE, itu ada kontak-kontak saya juga, janjinya mau ketemu sama dokter di klinik kita, tapi kembali lagi setelah di follow up itu katanya pasiennya sendiri yang sulit untuk diajak kerjasama. Itu kira-kira dok, kiat-kiatnya seperti apa buat para keluarga? Mungkin ada yang dengar juga di sini. Oke, jadi kiat-kiatnya untuk para keluarga di rumah yang punya anggota keluarga yang mengalami gangguan mental, skizofrenia ini gitu ya. Yang pertama adalah yang paling mudah hubungi petugas puskesmas terlebih dahulu. Puskesmas terlebih dahulu supaya koordinasi gitu ya dengan dinas sosial untuk dibantu untuk mengevakuasi untuk segera mendapat pengobatan. Jadi dari awal yang paling mudah hubungi puskesmas, itu kan yang paling terjangkau ya. Kemudian minta bantuan dari pemerintah, dari dinas sosial, Pol PP, karena pasti akan ada perlawanan dari butuh pasien. Keamanan nih. Ya, jadi harus koordinasi dengan beberapa pihak untuk bisa mengobati pasien dan menyelamatkan pasien. Ya, jangan merasa jalan buntu ya Bapak Mama sahabat dari podcast semuanya. Jadi kita bisa menggunakan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan. Jadi ada puskesmas, kemudian juga ada dinas kesehatan ya, dinas sosial, kemudian juga ada Pol PP dan sebagainya. Nah, Klinik Dewanta menerima Bapak Ibu dari manapun ya. Jadi silakan datang ke sini. Oke, selanjutnya dok. Tadi dokter kita sudah bahas tentang pemasungan dan pengurungan. Kalau selama dokter berpraktek, yang paling kerap terjadi itu pemasungan pengurungan di daerah mana dok? Apakah dokter masih punya bayangan atau tidak? Kalau misalkan masalah pemasungan, kayaknya hampir di seluruh daratan NTT ini mungkin masih ada ya, 1-2 tuh masih ada. Tapi memang sudah jauh berkurang dibandingkan yang dulu-dulu karena memang ya dari pemerintah pusat gitu ya, waktu itu sudah ada program dari Kementerian Kesehatan yang untuk segera melakukan perawatan kepada pasien-pasien yang mengalami pemasungan gitu. Kalau di Kota Kupang kayaknya masih ada 1 yang mengalami pemasungan. Iya, tadi dokter kita sudah dengar penjelasan dari dokter mengenai pemasungan dan pengurungan. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit dok mengenai dampak terhadap pasien nih dok atas perlakuan pengurungan dan pemasungan dok. Silakan. Ya, kalau dampak ya pasti dampaknya sangat tidak baik ke pasien ya, seperti kita tahu kenapa mereka keluarga tuh melakukan pemasungan, melakukan isolasi ya, berarti ya di isolasi pasiennya ya karena kita tahu keterbatasan, mungkin ada keterbatasan dari keluarga yang pada akhirnya ya sudahlah gitu ya, tidak mampu untuk berobat kah atau tidak mempercayai pengobatan secara medis. Jadi itu ada hal-hal yang jadi penyebab kenapa pada akhirnya keluarga melakukan hal tersebut. Kalau dampaknya ya jelas semakin kalau pasien-pasien dengan skizofrenia semakin cepat diobati maka dia akan semakin pulih. Tapi kalau semakin lama diobati ya maka kemungkinan pulih sempurna gitu ya kembali lagi itu akan semakin sulit. Ya. Terus yang kedua ya kita tahu ketika mereka diikat atau dipasung entah itu di tangan entah itu di kaki, mereka akan tidak bisa bergerak. Sakit juga ya dok? Sakit juga. Anggota gerak akan mengecil gitu atau bahasa medisnya tuh atrofi ya, karena tidak pernah digunakan. Pasti pada akhirnya menimbulkan kecacatan. Dok. Yang dulunya bisa jalan tapi akibat dipasung terlalu lama kakinya mengecil, pada akhirnya pasien tidak bisa berjalan lagi. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya menyerang pada mentalnya, tapi juga terhadap kondisi fisik. Iya. Itu memang beberapa kali kita lihat dok di pasien kita yang dokter Sinta bawa dari Sabu itu dokter. Memang pasien pasung dan memang akhirnya tidak bisa berjalan. Dan walaupun ditangani tapi ya sekarang sudah bisa lebih baik lagi. Sudah bisa lebih baik. Artinya pemasungan dan pengurungan itu sudah tidak lagi diperbolehkan di dalam dunia kesehatan mental. Ya. Jadi kalau bisa bawa saja ke tempat berobat ya yang bisa kalian jangkau terlebih dahulu seperti puskesmas, lalu meminta bantuan dari pemerintah untuk membawa kepada tempat berobat tentunya. Oke, kita lanjut lagi dok. Setelah semua yang kita bahas dari awal, dari pengertian sampai segala macam ini dok, mungkin dokter kita langsung saja kepada topik tadi kita utama. Bagaimana dunia kesehatan atau dokter sendiri memandang nih
Schizophrenia bagaimana agar bisa hidup tanpa stigma? Tanpa stigma itu lagi kita bahas. Bagaimana dokter? Ya, jadi suatu memang masih jadi PR juga untuk saya untuk menghilangkan stigma ini. Jadi saya harap dengan makin banyaknya edukasi ya seperti salah satunya ini gitu ya. Jadi masyarakat bisa terbuka untuk segera mendapatkan pengobatan bagi anggota keluarganya yang mengalami gangguan mental. Jadi untuk melawan stigma ini nggak cukup sehari 2 hari ya. Jadi harus terus menerus agar semua masyarakat bisa menerima informasi yang tepat, guna pada akhirnya pasien-pasien juga mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Dok, kalau gangguan tidur itu bisa mengarah ke schizophrenia tidak? Gangguan tidur adalah salah satu gejala awal dari skizofrenia. Gitu. Tapi apakah semua orang yang susah tidur akan mengalami skizofrenia? Belum tentu. Ada gejala-gejala lain yang melengkapi gitu. Jadi jangan self diagnosis sekali lagi ya, Dok. Tapi kalau gangguan tidur ya lebih baik segera mencari pengobatan. Oke, terima kasih banyak dokter sayang. Sama-sama. Sudah berkenan sharing kepada kita semua terhadap Neo dan terhadap sahabat Depot terkasih di rumah atau dimanapun kalian berada sedang menonton. Dan sekarang kita mau dengar nih dok, apa sih dokter jadwal-jadwalnya dokter? Promosi dikit lah dok. Jadi dokter itu prakteknya di Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Health Care itu setiap hari apa saja dan jam berapa saja? Oke, jadi kalau saya praktek di Klinik Dewanta Mental Health itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, Jumat di jam 3 sore sampai dengan selesai. Jadi kalau mau ketemu ibu cantik ini, kakak atau ibu? Kakak dokter boleh, masih layak mama ya, dokter boleh ya, pokoknya intinya yang nyamannya aja. Datang saja ke Klinik Utama Jiwa Dewanta. Oke, lanjut. Makasih banyak dokter sekali lagi sudah sharing informasi penting terhadap kita dan banyak hal baru yang telah kita sadari bersama. Yang pertama tentang pengertian tadi schizophrenia seperti apa, hal-hal yang harus kalian hilangkan dari stigma-stigma masyarakat, lalu hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu agar pasien atau keluarga kalian yang mungkin mengalami gejala-gejala schizophrenia itu untuk langsung ke pusat pelayanan kesehatan jiwa. Jadi kalau tidak mampu ditangani, silakan minta bantuan pada puskesmas, pemerintah untuk langsung dibawa kepada tempat berobat seperti Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Health Care. Nah, sahabat setia dari podcast, kita akan jumpa lagi dalam edisi selanjutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin di-request topik selanjutnya dengan kami, DMH, ya silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, like, dan komen. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke seluruhnya. Dan satu informasi penting terkait dengan Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Health Care, kita beralamat di Pasir Panjang. Pelayanan kita juga untuk orang dewasa, untuk anak, dan semuanya itu bisa gratis kalau kalian bawa rujukan dari puskesmas atau klinik. Ya, kita ini bekerja sama dengan BPJS kan dokter. Jadi kalau pelayanannya mau gratis, silakan bawa rujukan. Dan kita juga bisa menggunakan mobil JKN untuk pendaftaran lebih cepat dan lebih nyaman. Nah, bagi sahabat yang ingin topik pembahasan lainnya, jangan lupa untuk sharing-sharing dan like-nya di bawah ini. Seperti biasa, salam jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Dadah, terima kasih.